Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang baik. Sesaat lagi saya akan bacakan kisah lanjutan dari kisah sebelumnya, orang ketiga. Ini pengirimnya masih sama, dari Feni di Surabaya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau dengarkan kisah ini dan belum mendengarkan kisah sebelumnya, silakan dengarkan dulu kisah sebelumnya. Nih, linknya ada di sudut kanan atas. Oke, diklik aja dulu. Setelah itu kalian dengarkan kisah ini. Namun buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah sebelumnya, yuk kita lanjut aja dengarkan kisah berikutnya. Lanjutan kisahnya Feni di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Feni. Ini adalah lanjutan kisahku. Pemirsa yang budiman, aku ucapkan terima kasih atas tersiarnya kisahku sebelumnya. Alhamdulillah kini perasaanku jauh lebih tenang. Memilih untuk melepas Mas Rudi saat itu ternyata adalah pilihan yang tepat bagiku. Memang awalnya perasaanku hancur karena orang yang kita sayang dan dulunya teramat menyayangi kita ternyata diam-diam membangun mahligai baru dengan wanita lain. Aku tak membenci poligami, hanya saja aku belum siap untuk itu. Apalagi caranya Mas Rudi saat itu teramat menyakitkan perasaanku. Pergi dari rumah, udah gak ingat keluarga. Kalau datang pun sikapnya dingin padaku, seolah ada beban yang ia pikul sendiri. Jadi sensitif dan berubah tanpa ku tahu apa sebabnya. Tapi ya, intinya tidak ada pikiranku untuk membenci poligami. Akunya sendiri yang gak siap diduakan, apapun alasannya. Karena aku wanita biasa, ada hati yang tidak bisa kusembunyikan bila nanti aku cemburu. Dan aku memilih melepas juga agar Mas Rudi bisa lebih tenang menjalani pernikahan barunya waktu itu. Jadi begitulah, aku pilih mundur dan menggugat perceraian ke pengadilan agar semua hati tenang, tak ada yang terluka dan tak ada yang melukai. Pemirsa yang baik, saat itu aku fokus membesarkan anakku dan fokus dengan pekerjaanku. Sementara masalah jodoh, aku serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Ada sih beberapa lelaki yang mencoba masuk dalam kehidupanku. Bahkan ada salah satu di antaranya seorang pemilik minimarket. Tapi jujur aku belum bisa. Aku belum siap membuka hati. Apalagi proses perceraianku masih sedang berjalan kala itu. Meskipun setelah melewati serangkaian mediasi, akhirnya putusan hakim pun resmi memutuskan ikatan pernikahan kami. Dan aku merasa lega dengan semua itu. Aku bisa lebih bebas dari bayang-bayang mantan suamiku. Pemirsa yang baik, jujur tadinya aku mengira setelah semuanya selesai, aku akan hidup tenang dan tidak lagi diganggu oleh bayang-bayang Mas Rudi. Karena mungkin dia sudah bahagia dengan istri barunya. Tapi ternyata semua di luar dugaanku. Mas Rudi beberapa kali mencoba menghubungiku untuk meminta ketemuan. Katanya penting. Aku sudah sampaikan berulang-ulang, kalau tujuannya mau nengok anaknya, Anissa, langsung aja ke rumah orang tuaku. Karena waktu-waktu ngantor aku memang menitip Anissa ke ibu. Aku sudah sampaikan waktu-waktu yang tepat untuk menengok Anissa. Orang tuaku pun gak membenci dia. Karena bagaimanapun orang tuaku sadar semuanya sudah berakhir. Mau dia apa? Dan aku tidak pernah sedikit pun membatasi Mas Rudi untuk ketemu dengan putrinya. Karena ikatan darah di antara mereka gak akan putus hanya karena orang tuanya bercerai. Tapi Mas Rudi ternyata tetap ngotot ingin ketemu denganku. Makanya aku meminta dia untuk datang pukul 1 siang di kantin dekat kantorku. Aku penasaran, dia mau apa sih? Pemirsa yang budiman, hingga pukul 1 siang Mas Rudi datang menemuiku. Yang lucunya ternyata Mas Rudi 30 menit lebih cepat datang dari waktu perjanjian kami. Aku sendiri masih bingung, apa yang dia mau dari aku. Hingga saat aku sudah duduk di hadapannya, akhirnya dia menyapa aku. Apa kabar, Bun? Sapanya padaku sambil tersenyum. Bun? Maksudnya? Panggil aja Feni, Mas. Gak usah bun-bun segala. Aku risih dengarnya. Karena kita bukan suami istri lagi. Jawabku singkat. Oh ya, maaf. Habis, kebiasaan sih. Ujarnya menimpali.
Oke, gak apa-apa. Mungkin Mas Rudi to the point aja. Kenapa Mas Rudi ingin ketemu sama aku? Kalau soal Anissa ya Mas, please, aku harap Mas gak perlu meminta aku mengulang penjelasannya. Karena Mas Rudi bebas ketemu Anissa kapan aja. Jawabku dingin. Fen, aku ujar Mas Rudi sambil meraih dan menggenggam tanganku. Aku cukup terkejut dengan sikapnya itu, dan aku mencoba melepaskan genggaman tangannya. Apa-apaan sih kamu Mas? Malu dilihat orang? Nanti disangkanya kita pacaran lagi. Ingat ya Mas, kita itu udah bukan mahram lagi. Jadi please, aku mohon Mas Rudi to the point aja. Kalau enggak, aku langsung pulang ke kantor. Jawabku berusaha melepas genggamannya. Oke. Maaf. Aku hanya, ujar Mas Rudi terbata lagi. Hanya apa Mas? Kok kamu kayak ABG aja? Kalau mau ngomong ya ngomong aja. Ribet banget sih, ujarku ketus padanya. Aku rindu padamu, Fen. Aku tahu aku salah, tapi aku susah melupakanmu. Aku rindu padamu, ujar Mas Rudi gugup yang membuatku cukup tercengang. Apa-apaan sih? Mas, kau itu udah punya istri. Gak baik rindu pada orang yang bukan milikmu lagi. Nyebut Mas, kita udah cerai. Jadi buang rasa rindumu padaku. Coba munculkan lagi perasaanmu pada saat kau menikah diam-diam itu, lalu cuek dan dingin padaku di rumah sampai aku bingung aku salah apa padamu. Coba ingat-ingat lagi Mas, supaya rasa rindumu itu hilang padaku. Jawabku lagi. Oke, aku tahu aku sudah menyakiti perasaanmu. Tapi aku minta maaf, Fen. Jika masih diberi kesempatan, aku ingin kembali padamu. Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita akad lagi, kita menikah lagi, dan bersama-sama kita seperti dulu. Demi Anissa, Fen, ujar Mas Rudi menjelaskan maksud hatinya. Hah? Apa katamu Mas? Enteng banget kedengarannya. Emang pernikahan itu mainan? Hari ini bosan terus nikah lagi, setelah bosan di sana pengen balik lagi gitu? Aku gak bisa Mas, aku gak bisa. Kita bisa besarkan Anissa bersama-sama tanpa harus balikan lagi. Kau fokus aja pada istrimu. Kasihan dia. Jangan sakiti dia sebagaimana kau menyakitiku dulu. Gak baik Mas. Kita punya anak gadis loh. Nanti kena karma hanya karena dosa orang tuanya. Jawabku masih dingin. Tapi Fen, aku ingin kembali seperti dulu. Aku susah melupakanmu Fen. Sumpah, aku bisa gila jika kau masih menolakku. Dan aku pun tahu Fen, kau masih mencintaiku kan? Ujar Mas Rudi memelas. Kamu lucu Mas. Cinta katamu? Cinta ke kamu maksudnya? Pede banget kamu Mas. Ingat ya Mas, memang aku tuh cinta banget padamu. Cinta banget. Tapi itu dulu, kini enggak lagi. 1% pun aku enggak ada rasa lagi padamu. Enggak ada sama sekali Mas. Tapi sudahlah. Semua sudah berlalu. Kini kau sudah hidup bahagia dengan istrimu. Dan aku sudah tenang dengan kesendirianku saat ini. Satu lagi, saat ini banyak yang ngantri, ingin mengisi kekosongan hatiku dan siap menjadi penggantimu Mas. Jadi tolong buang jauh-jauh niat konyolmu itu. Fokus aja pada rumah tanggamu. Kasihan istrimu, jangan sakiti hatinya. Ujarku masih dengan nada dingin padanya. Fen, please, kasih aku kesempatan lagi Fen. Aku janji ingin memperbaiki segalanya. Dan jujur sudah seminggu ini aku gak sama istriku lagi. Dia ngambek dan pulang ke rumah orang tuanya. Please Fen, aku mohon, ujar Mas Rudi masih memelas pada aku. Mas, kau ini belum berubah ya? Masih kayak anak kecil. Kau ingat Mas, kau itu sudah besar, sudah dewasa, dan punya tanggung jawab besar Mas. Coba bersikap lebih dewasa. Kalau istri ngambek itu, bujuk, dirayu Mas. Bukan nyari pengganti. Kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, kau harusnya ke sana jemput dia. Jangan kayak aku dulu, pamit ke rumah orang tua aku gak dijemput-jemput, pulang-pulang ternyata kamu udah nikah aja. Enteng banget hidupmu Mas. Simple, istri berulah nikah lagi, istri ngambek nikah lagi. Mau sampai kapan Mas?
Ingat ya, cukup aku saja yang kau perlakukan seperti itu. Jangan ada lagi wanita-wanita selanjutnya. Nggak baik Mas. Nanti lama-lama nggak ada yang mau sama kamu. Oke Mas? Udah waktunya aku pulang. Yang penting aku sudah penuhi permintaanmu. Kita sudah ketemuan, oke? Jadi please setelah ini jangan ganggu aku lagi. Aku sibuk, banyak kerjaan. Permisi. Assalamualaikum, ujarku sambil berlalu dari hadapannya. Dan sepintas kulihat Mas Rudi begitu sedih dengan dinginnya sikapku padanya. Tapi mau gimana lagi? Kita udah cerai. Dan aku udah gak mau lagi mengulang kesalahan yang sama seperti dulu. Pemirsa yang baik, setelah pertemuan itu aku berharap Mas Rudi tidak mengusik hidupku lagi. Karena aku ingin dia fokus pada keluarga barunya. Tapi ternyata Mas Rudi makin menjadi-jadi. Usahanya ingin kembali padaku ternyata bukan isapan jempol belaka. Kadang ia ke rumah, kadang neror ke HP. Ampe ku blokir nomornya masih aja tembus. Karena dia selalu ganti nomor. Andai gak ada nomor klien dan teman-teman lama, aku udah ganti nomorku. Yang paling membuat aku gemes tuh, dia sok-sok ngancam mau bunuh diri di hadapanku jika aku benar-benar tidak mau menerimanya kembali. Itu yang ia sampaikan di WA. Jujur, aku sendiri memang karakternya seperti ini. Bagiku, mantan itu adalah masa lalu. Gak ada ceritanya mengulang kisah baru bersama mantan, apapun alasannya. Dan jika di luar sana masih banyak wanita-wanita yang rela hatinya tersakiti karena suaminya selingkuh hanya demi anak-anak, kalau aku berbeda. Prinsipku, rezekiku dan anakku ada di tangan Allah, bukan di tangan suamiku. Jadi daripada terus tersakiti, mending aku pisah. Aku gak perlu menunggu ulang-ulang kali diselingkuhi untuk meminta cerai dari suamiku. Bagiku sekali kau mendua, kita pisah. Kau hidup tenang, aku juga damai, tak ada rasa sakit yang menyiksa. Simple. Tapi aku menghargai wanita-wanita hebat di luar sana yang kuat mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anaknya. Ya, kalian hebat. Tapi aku gak bisa menjadi seperti kalian. Aku minta doanya. Semoga kehidupanku baik-baik saja. Anakku tumbuh menjadi anak yang soleha. Dan aku bisa menemukan kembali pasangan hidup yang baik dan bertanggung jawab pada aku. Dan untukmu Mas Rudi, jika kau mendengarkan kisahku ini, please, jangan ganggu aku lagi. Sejarah kita udah usai. Lanjutkan hidupmu bersamanya. Kasihan. Kalian pasti bahagia. Dan aku mohon please berubahlah. Jangan kekanak-kanakan lagi. Dan kau bisa jenguk Anissa kapan saja. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.